Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, pada pagi ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu SK dan KD-nya. Nah, ini standar kompetensinya. Kemudian untuk kompetensi dasar, ini ya, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Baik, kita lanjut ke indikator. Nah, yang menjadi indikator pembelajaran kita pada pagi ini adalah yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang ketiga, menganalisis struktur dan fungsi organ akar. Yang keempat, menganalisis struktur dan fungsi organ batang. Kemudian yang kelima, menganalisis struktur dan fungsi organ daun. Baik, kita lanjut. Nah, ini materi kita. Jadi, untuk jaringan tumbuhan itu secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Ya, pembagiannya itu yang pertama adalah jaringan meristem. Kemudian yang kedua adalah jaringan permanen. Ya, jadi untuk jaringan meristem ini masih dapat dibagi lagi menjadi beberapa. Yaitu yang pertama ada promeristem, kemudian meristem primer, meristem sekunder, meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Ya, masing-masing ini termasuk dalam jaringan meristem. Untuk jaringan permanen, contohnya adalah jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengakut, dan jaringan gabus. Tuh. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah gambar. Balik lagi. Ini adalah gambar meristem apikal dan meristem lateral. Jadi di sini nampak oleh kita meristem apikal itu yang berada pada ujung-ujung, baik di ujung batang maupun di ujung akar. Nih, sedangkan yang berada di samping itu namanya meristem lateral. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan batang menjadi besar. Kalau untuk meristem apikal, itu yang menyebabkan pertumbuhan memanjang pada ujung-ujung akar maupun ujung batang. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer pada batang. Ya, kalau meristem lateral ini nanti yang akan menghasilkan pertumbuhan sekunder pada batang, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Untuk meristem interkalar ini contohnya ya terdapat pada misalnya tumbuhan monokotil. Nah, ini jadi di sini di antara ruas ini terdapat jaringan meristem interkalar. Contohnya, kemudian nah, yang berikutnya adalah gambar meristem sekunder. Seperti ini gambar struktur anatomi dari batang, ya, dengan bagian-bagiannya. Ya, jadi di sini ada beberapa lingkaran yang terdiri dari berbagai macam jaringan. Nah, seperti ini ada tampak di sini ada kambium vaskuler, ya. Ada gubal, kayu teras, empulurnya. Nah, lingkarannya inilah dinamakan cincin pertumbuhan. Seperti itu. Jadi semakin besar batang suatu pohon akan semakin besar, bertambah juga cincin pertumbuhannya. Kita lanjut. Nah, ini ada tabel tentang bermacam-macam jaringan permanen pada tumbuhan. Jadi di sini untuk jaringan permanen dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Untuk jaringan epidermis contohnya, nah, ini ada stomata, nanti ya, trikoma, duri, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Nah, ini merupakan satu modifikasi jaringan epidermis. Sedangkan untuk jaringan parenkim dapat dibedakan lagi menjadi parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, airenkim, dan parenkim penutup luka. Sedangkan untuk jaringan penyokong
dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya kolenkim dan ada namanya sklerenkim. Jaringan pengangkut juga ada dua, yaitu xilem dan fluem. Sedangkan jaringan gabus terbagi menjadi dua juga, yaitu veloderm dan velem. Nah, kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar dari jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jadi seperti ini bentuknya atau strukturnya, dan umumnya itu terdiri dari satu lapis sel, ya. Memiliki sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan bentuk selnya bervariasi. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambar jaringan epidermis dan modifikasinya. Jadi ada yang berbentuk seperti ini. Ini namanya stomata atau mulut daun. Kemudian ada yang berupa seperti ini, duri-duri, itu namanya trikoma. Kemudian ada yang merupakan duri tempel, misalnya pada tumbuhan mawar atau ros. Nah, ini kemudian terdapat namanya filamen, contohnya pada tanaman anggrek, ya. Kemudian sel kersi, ini contohnya pada tumbuhan bambu. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut tentang ciri-cirinya itu nanti kalian dapat membaca di buku paket kita. Baik. Nah, kemudian di sini Ibu akan tunjukkan lagi macam-macam jaringannya, gambar-gambarnya. Nah, jaringan parenkim atau jaringan dasar ini contohnya ya seperti ini strukturnya. Kemudian untuk jaringan penyokong tadi ada dua, yaitu kolenkim. Nah, ini strukturnya. Kemudian ini sklerenkim. Jadi di sini pada kolenkim ada penebalan sudut. Ya, nampak seperti itu. Nah, untuk jaringan pengangkut ada dua, yaitu xilem dan fluem. Nah, seperti ini strukturnya xilem, ya, dan seperti ini strukturnya fluem. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama akar. Nah, akar seperti ini gambarnya, ya. Ini struktur anatomi akar yang jika dilihat secara mikroskopis seperti ini, ya. Strukturnya jaringan paling luar itu adalah epidermis, kemudian yang di bagian tengah namanya korteks, dan bagian dalam namanya stele. Akar, nah di sini dapat kita lihat satu akar dikotil, yang ini akar monokotil, ya. Jadi ini adalah gambar potongan melintang akar dikotil dan monokotil dengan jaringan penyusunnya yang terdiri dari endodermis, ini sel yang paling dalam, setelah epidermis, ya. Kemudian adanya fluem, ini di sini. Nah, kalau pada dikotil di sini. Kemudian stele yang bagian dalamnya. Nah, yang bulat ini adalah xilem, ya, pada monokotil nampak. Nah, kalau pada dikotil ini xilemnya, nah, kemudian perisikel. Kalau di monokotil tidak ada. Kemudian untuk batang, penampang melintang batang dikotil seperti ini penampakannya, sedangkan penampang batang monokotil, ya, seperti ini, ya, bentuk atau struktur anatominya. Jadi untuk jaringannya ada jaringan xilem dan jaringan fluem. Begitu juga pada yang monokotil, ada fluem, ada xilemnya, ini traket xilem, dan yang besar ini adalah rongga udara. Kalau secara susunannya dari luar ke dalam, yang pertama epidermis, korteks, berkas vaskuler, dan yang paling dalam adalah stele. Kita lanjut, ini daun. Nah, ini adalah gambar struktur anatomi daun, ya, yang jika dilihat di bawah mikroskop maka tampilannya akan seperti ini. Terdiri dari beberapa lapis sel atau jaringan yang menyusun daun tersebut. Nah, yang paling luar itu ada kutikula di sini. Kemudian, nah, kalau dilihat dari samping ini ada jaringan namanya epidermis. Ini bagian atas, yang di tengahnya ada parenkim palisade, yang bentuk sel-selnya adalah panjang, ya. Kemudian
Di bawahnya lagi, lapisan bawahnya ini ada parenkim spons, dan di sebelah bawah ada epidermis bawah. Nah, di sini juga tampak adanya stoma atau mulut daun, ada berkas pengaku xilem dan floem. Baik, kita lanjut. Nah, jadi di sini ada latihan soal nanti yang akan bisa kalian kerjakan. Ada 5 soal yang diberikan, silakan dikerjakan, buat di buku latihan dan dijawab soalnya. Oke. Ya, ini referensi yang Ibu gunakan untuk membuat materi pembelajaran kita. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.